Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas prediksi soal SNBT 2023 Literasi Bahasa Indonesia. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Nomor pertama, ide pokok dari paragraf pertama dalam teks di atas adalah. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah ide pokok. Jadi teman-teman, untuk menentukan ide pokok, kamu harus menentukan inti atau dasar permasalahan yang ada di dalam paragraf. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat berdasarkan paragraf ini merupakan paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal kalimat. Nah, ketika kamu menentukan ide pokok, jadi biasanya ide pokok itu nanti dituangkan di dalam kalimat utama. Nah, karena ini merupakan paragraf deduktif dan kalimat utamanya ada di awal, berarti nanti kamu bisa menemukan ide pokoknya itu ada di kalimat awal. Kita lihat ya, pengobatan luka bakar sendiri sebenarnya bisa dilakukan dengan cara tradisional menggunakan bahan-bahan alami, ya. Nah, ini merupakan kalimat utama di dalam paragraf ini karena kalimat setelahnya sudah menjelaskan kalimat utamanya. Bahan-bahan alami ini sangat mudah didapatkan. Meskipun pengobatan seperti ini sudah jarang dilakukan, tapi cara seperti ini memang ampuh untuk mengobati luka bakar. Pengobatan ini juga menggunakan bahan alami sehingga relatif aman. Nah, kalau kita lihat di sini merupakan kalimat utamanya adalah pengobatan luka bakar sendiri sebenarnya bisa dilakukan dengan cara tradisional, yaitu menggunakan bahan alami. Nah, baru teman-teman di dalam kalimat utama ini kita temukan ide pokoknya gitu ya. Nah, kalau kita cek gitu ya, berdasarkan kalimat utamanya di kalimat pertama, ide pokok dalam paragraf ini itu adalah mengobati luka bakar dengan cara alami. Nah, jadi kalau kita lihat opsi yang A, pengobatan luka bakar, nah ini kurang tepat ya. Karena di kalimat utamanya, yang dituangkan di kalimat utamanya ketika kita menentukan ide pokoknya itu adalah cara tradisional menggunakan bahan alami atau mengobati luka bahan bakar dengan cara alami gitu ya. Nah, jadi untuk opsi A kurang tepat, opsi B-nya definisi luka bakar kurang tepat karena di sini tidak disebutkan seperti apa definisi dari luka bakar. Opsi C, cara mengobati luka bakar. Nah, ini kurang tepat juga gitu ya. Seharusnya ini ditambahkan dengan cara mengobati luka bakar itu dengan cara yang alami seperti itu. Nah, caranya di sini tidak disebutkan. Makanya opsi C-nya kurang tepat. Opsi D, mengobati luka bakar dengan cara alami. Nah, ini sudah tepat. Opsi E, bahan alami untuk luka bakar kurang tepat. Jadi jawabannya adalah opsi yang D. Nomor 2, kalimat kesimpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah. Oke teman-teman, kalau kamu ditanya kalimat kesimpulan, biasanya kalimat kesimpulan itu nanti ditandai dengan tujuan keseluruhan dari suatu bacaan gitu ya. Nah, jadi nanti dia mencakup isi keseluruhan teks bacaan dan biasanya di kesimpulan itu kamu diberi tanda seperti kata-kata dengan demikian, jadi, oleh karena itu, maka dari itu, seperti itu ya. Tetapi di dalam konteks kalimatnya teman-teman harus menentukan kata yang tepat gitu ya, atau yang berhubungan sehingga nanti kalimat sebelumnya padu dengan kalimat kesimpulan gitu. Jadi kalau kita lihat berdasarkan paragrafnya gitu ya,
Isinya berkaitan dengan perubahan merupakan sebuah proses tanpa henti. Proses itu terus-menerus terjadi sepanjang waktu, menggantikan suatu hal dengan hal yang lain. Perubahan akan terus datang dan terjadi seiring berlalunya waktu. Sebuah perubahan memang tidak memastikan sebuah perbaikan, namun perubahan diawali dan mengarahkan pada perbaikan. Siapapun harus mengikuti perubahan yang terjadi di sekitarnya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini membicarakan terkait dengan perubahan yang terjadi secara terus-menerus dan akan datang silih berganti seperti itu. Dan di kalimat terakhir di sini disebutkan siapapun harus mengikuti perubahan yang terjadi di sekitarnya, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat kalimat kesimpulan berdasarkan opsi A, dengan demikian perubahan dilakukan dengan memperbaiki pola hidup masyarakat di sekitar, gitu ya. Nah, ini kurang tepat karena di kalimat sebelumnya tidak membicarakan terkait dengan kehidupan masyarakat, gitu ya. Nah, karena di sini katanya memperbaiki pola hidup masyarakat, jadi ini kurang tepat. Opsi B, jadi masyarakat modern harus siap dengan perubahan di segala bidang guna menyongsong masa depan. Nah, ini juga kurang tepat kalau kita jadikan kesimpulan, karena di kalimat penjelas sebelumnya itu tidak membicarakan terkait dengan segala bidang yang harus dilakukan perubahan seperti itu, makanya ini salah. Opsi yang C, maka dari itu kita tidak perlu memikirkan perubahan karena semua akan terjadi secara alami. Nah, ini kurang tepat ya, masih kurang padu dengan kalimat-kalimat penjelas sebelumnya. Opsi D, jadi perubahan yang terjadi harus diikuti dengan persiapan diri sebaik mungkin. Nah, ini adalah jawaban yang tepat, gitu ya, karena kalau misalkan kita lihat di kalimat sebelumnya disebutkan siapapun harus mengikuti perubahan yang terjadi di sekitarnya. Berarti kalimat yang padu atau yang berhubungan dengan kalimat ini adalah jadi perubahan yang terjadi harus diikuti dengan persiapan diri sebaik mungkin, karena di kalimat 4 dikatakan siapapun, gitu ya. Nah, berarti termasuk diri sendiri ya, atau siapan diri sebaik mungkin. Jadi teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D. Soal selanjutnya, berdasarkan bacaan di atas, apa yang dilakukan PMI Kabupaten Batang untuk menangani kasus COVID-19? Kita baca dulu, gitu ya, kira-kira apa yang dilakukan oleh PMI Kabupaten Batang untuk menangani kasus COVID. Di sini dijelaskan, Batang Palang Merah Indonesia Batang menurunkan relawan untuk melakukan penyemprotan desinfektan dan sosialisasi perilaku hidup sehat dan bersih atau PHBS pada masa pandemi COVID-19 mulai kemarin 24 Agustus 2020. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di paragraf pertama ini adalah Palang Merah Indonesia itu sudah menurunkan relawan untuk melakukan penyemprotan desinfektan dan sosialisasi perilaku hidup sehat dan bersih pada masa pandemi COVID-19. Kemudian kita lihat di paragraf kedua, minggu terakhir ini di Kabupaten Batang kasus COVID-19 justru mengalami kenaikan drastis. Untuk itu, nah di sini disebutkan, untuk itu PMI Kabupaten Batang menerjunkan tim kembali untuk spraying desinfektan dan sosialisasi tentang protokol kesehatan yang harus dilakukan. Kata Wakil Ketua 3 Pengurus PMI Kabupaten Batang Sri Mulyatno saat ditemui di kantor PMI Kabupaten Batang. Karena yang ditanyakan di sini apa yang dilakukan PMI Kabupaten Batang untuk menangani kasus COVID. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, berarti yang tepat itu adalah dia melakukan spraying desinfektan dan sosialisasi tentang protokol kesehatan. Kenapa? Karena dijelaskan pada paragraf ke-1 dan di paragraf kedua. Ketika COVID itu mengalami kenaikan, nah PMI menerjunkan tim kembali untuk spraying desinfektan dan sosialisasi tentang protokol kesehatan yang harus dilakukan, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat opsi yang A, mengadakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, kurang tepat ya. Opsi B, mengadakan rapid test massal, juga kurang tepat. Opsi C, memberikan bantuan kepada masyarakat, kurang tepat. Karena di sini yang dilakukan oleh PMI Kabupaten Batang adalah menerjunkan tim kembali untuk spraying desinfektan dan sosialisasi. Nah, makanya kalau kita lihat opsi yang D ini sudah tepat ya. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang D. Baik teman-teman, nah di sini kakak punya soal terakhir. Silakan teman-teman jawab dan jawabannya silakan teman-teman isi di kolom komentar. Oke teman-teman, nah itu dia tadi pembahasan soal prediksi SNBT 2023 literasi bahasa Indonesia. Sekian dari kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.